Aspirasi Podcast. Hai Sobat Aspirasi Podcast, episode kali ini bakal barengan sama aku Rinda Dirani yang hari ini spesial banget kedatangan salah satu The General Manager dari Cybermall-nya yang bakal membahas tentang pentingnya teknologi di zaman sekarang apalagi generasi Gen Z. Langsung aja, ini dia General Manager dari Cybermall, Bapak Muhammad Andarinsyah. Halo Pak. Halo Mbak. Halo gitu. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu ya, apalagi ketemu dengan Sobat Aspirasi Podcast yang sekarang lagi nonton nih Pak. Iya, tambah muda gitu ya. Tambah muda ya, tambah muda. Mungkin ini baru pertama kali ke UB atau udah beberapa kali nih Pak? Kalau ke UB-nya udah sering, kebetulan orang tua juga lulusan UB di pertanian. Tapi kalau untuk yang ke sininya ini baru kedua kalinya. Oh ya, kalau boleh tahu Bapaknya ini asli Malang berarti? Lahirnya di Malang. Lahirnya di Malang, tapi Mulai domisilinya? TK sudah di Surabaya. Oke. Ikut bapak dinas di sana. Tapi sekarang ini ya, Stay rumahnya di sini. di sini. Ya, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke tanah kelahirannya gitu Iya. ya Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong soal pentingnya teknologi, menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak teknologi di kalangan mahasiswa apalagi generasi Z? Iya, teknologi sendiri itu kan setiap jam, setiap menit, setiap detik pasti akan berubah-berubah. Nah, kita sebagai manusia atau masyarakat itu kita juga mau nggak mau juga harus ngikutin teknologi, perkembangan teknologi itu juga. Kalaupun kita lawan, kita pun juga pasti akan kalah. Nah, ini contohnya kalau di usia saya ini kan sebenarnya ya dengan teknologi ini sebenarnya ya awam, sangat-sangat awam. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar ke junior saya. Ya, pastinya yang lebih muda. Karena apa? Karena kita di usia 40 ke atas ini sangat-sangat memang untuk mengembangkan suatu usaha itu sangat-sangat membutuhkan teknologi itu juga. Nah, apalagi kalau khusus untuk mahasiswa atau yang muda-muda itu untuk kuliah, untuk sekolah itu pun sangat penting. Nah, sangat pentingnya yang kita harapkan juga dari adik-adik ini bisa juga mengembangkan teknologi yang ada sekarang ini dan berguna untuk masyarakat sekitarnya. Oke, berarti informasi teknologi juga diperlukan dan kalau bisa sebagai generasi muda juga harus mengembangkan juga ya Pak ya. Betul. Dan juga bermanfaat tentunya. Apalagi anak UB banyak banget gitu ya dari teknik informatika, dari berbagai jurusan yang mengarah ke teknologi harusnya lebih ini ya Pak, lebih memajukan lagi teknologi Indonesia. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi nih Pak ya, perkembangan teknologi tanpa didukung dengan perangkat teknologi juga kurang maksimal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Perangkat teknologi itu pun juga mau nggak mau juga harus ngikutin teknologi yang berkembang. Misalnya berbagai merek pun itu juga mulai mengembangkan. Paling nggak kalau kita biasa itu kan mesti minta yang cepat, efisien, yang memang sangat-sangat berguna gitu loh. Kalau cepat tapi nggak berguna juga percuma. Nah, dari situ itu pun juga banyak produk-produk yang cepat berkembang ya. Nah, ini Indonesia sendiri pun juga nggak mau kalah. Anak-anak muda di Indonesia ini dan didukung oleh pemerintah mengembangkan satu mulai dari handphone, gadget maupun laptop. Gitu. Oke, melihat lagi background dari Bapak Anda ini sendiri nih ya, kan sebagai General Manager dari Cybermall nih Pak. Kalau boleh tahu histori berdirinya Cybermall ini gimana sih Pak? Cybermall itu sebelumnya tahun 90-an itu namanya Plaza Dieng. Oke. Plaza Dieng, lalu jadi Dieng Square. Nah, seiring berubahnya Kota Malang dengan banyaknya mall-mall, pada akhirnya di tahun 2015 Cybermall diakuisisi oleh asli orang Malang sendiri dan dirubah menjadi Cybermall. Dari Plaza Dieng ke Cybermall. Nah, itu kita memang fokusnya ke mall tematik. Jadi kita kenapa harus mall tematik? Yaitu memang sama halnya seperti mall-mall di luar negeri itu kebanyakan memang mall tematik. Nah, kita memutuskan untuk khususnya di bidang IT. Nah, di IT sendiri
banyak sekali di zaman tahun 2015 memang masih banyak sekali yang sangat meminati laptop, dan itu memang sampai sekarang pun menjadi barang mewah. Iya, benar. Ya, tapi dengan seiringnya waktu tumbuhlah gadget dan berkembangnya gadget. Nah, kita pernah berpikiran kalau laptop akan pudar, laptop PC akan pudar, tapi ternyata tidak. Kebutuhannya memang macam-macam. Iya, Gitu. betul. Mungkin kalau anak SMA mungkin masih lebih sering main gadget. Tapi Iya. kalau sudah kuliah itu saya yakin sangat-sangat butuh laptop itu sendiri. Nah, itu 2015 berubah nama jadi Cybermall, dan di situ pula Hugos, mungkin ada Hugos, ada kafenya Hugos di bawah, lalu ada saya masukkan Tung Market juga, dan di atas juga ada yang lama itu adalah 21, Biskup Termulah Semarang Raya, dan kualitasnya terbaik Semarang Raya. Wow. Gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari namanya nih, Cybermall, kalau saya lihat dan juga misalkan orang-orang dengar cyber itu kan biasanya cybercrime ya Pak ya. Pencetusnya Cybermall itu dari siapa dan motivasinya apa sih Pak? Sebenarnya banyak ya, kalau di Jawa Barat pun ada namanya Cyberpark Mall juga, tapi juga nggak berhasil untuk jadikan mall tematik. Jadi mall tematik itu sekarang ini di Malang cuma satu memang, Cybermall. Di Jawa Timur juga cuma satu, di Indonesia ya cuma 3 mungkin sampai sekarang. Jogja, kita di Malang, sama di Jakarta. Nah, kalau pencetus cyber itu memang sebelum saya masuk ke sana memang sudah ada nama Cybermall. Memang tujuannya adalah bukan cybercrime, bukan. Iya. Bukan. Tapi memang uniknya tenan-tenan dari Cybermall ini adalah mantan-mantan mahasiswa dan mahasiswi di Kota Malang. Dan memang saya masuk sana dari awal adalah dari Sabang sampai Merauke itu ada di sana. Dan di Cybermall sendiri jualannya memang beda sama yang di street, di jalanan di luar Cybermall itu. Mulai dari merek, harga, kita semua beda setiap toko. Jadi ya kita harapkan ya kalau dari mahasiswa baru maupun mahasiswa UB, kalau datang ke Cybermall ya harus pandai-pandai mencari harga terbaik dan barang yang berkualitas di Cybermall itu sendiri. Mungkin dari saya sih kalau kenapa mencetuskan nama Cybermall itu ya berdasarkan dari Sabang sampai Merauke, dan mereka ini orang Malang ini, Arema ini saya bilang sangat hebat karena kita bisa ambil barang langsung dari Cina, Jakarta, Jogja, Surabaya, kita bisa semua. Beda sama Surabaya aja. Kalau kita bisa ambil semua, tapi dengan satu merek, satu tipe, harganya pasti beda-beda. Oke, berarti Cybermall ini sendiri udah ada beberapa cabang gitu ya Pak? Cabang tidak ada. Tidak ada cabang, hanya di Malang ini saja. Hanya di Malang. Oke, wow. Berdasarkan yang disampaikan dari Bapak Anda ini sendiri tadi, sebenarnya di Cybermall ini selain menjual alat elektronik kayak laptop gitu, apa aja sih Pak yang ada di Cybermall? Ya, kita ada Tung Market. Tung Market itu jualan untuk perlengkapan kos, perlengkapan rumah tangga, restoran maupun kafe atau hotel. Lalu ada 21, dan di atas lantai 2 itu di sebelah 21 itu ada food courtnya. Food courtnya itu juga murah dan tradisional dan cocok di kantong mahasiswa lah. Cocok gitu ya. Mungkin yang kaum yang kayak agak kurang apa ya, makanannya tuh itu mulu bisa dicoba lah ya Pak. Betul, ya di Cybermall karena harganya relatif terjangkau gitu. Tapi misalkan nih Pak, dari luar kota pesen suatu barang di Cybermall itu apakah bisa dikirim atau harus offline ke sini, ke Malang langsung? Kalau untuk laptopnya? Iya, beberapa laptop ini. Laptopnya kita jalan, online juga jalan. Di berbagai macam online ada semua, sebagian ada semua. Nah, tapi kalau untuk IT saya rasa kebanyakan itu kita beli langsung offline ke tokonya, karena kan kalau online juga ini ya saya bilang tadi, ini laptop ini kan barang mewah, takutnya juga nanti kurang puas atau gimana. Apalagi kalau di Cybermall datang bisa dapat bonus, bisa dibantu install dan lain-lain.
Gitu. Oke, berarti selain laptop apa aja nih Pak? Elektronik yang lain mungkin ada kayak speaker atau mungkin printer? Ada semua, ada printer, ada aksesorisnya, ada perlengkapan HP juga, ada tas laptop juga, ada mouse, macam-macam mouse game atau PC, ngerakit PC sesuai dengan budgetnya juga ada semua di sana. Oke, tapi selain beli nih Pak, apakah bisa mungkin tukar tambah atau mungkin yang lain? Kalau tukar tambah sudah banyak Mbak, tapi di Cybermall itu ada yang menyewakan juga. Nah, itu yang keunggulan kita, ada yang menyewakan laptop. Kalau memang mbaknya mahasiswa ini butuh untuk sewa laptop, kita juga ada di Cybermall, di salah satu toko di Cybermall. Nanti mungkin bisa lihat di websitenya Cybermall ada. Websitenya di mana tuh Pak? Namanya apa tuh? Namanya www.cybermallmalang.com. Oke, mungkin bisa ya langsung aja gitu ya, ketik aja gitu di Google langsung bisa muncul gitu ya Pak ya. Tapi selain juga namanya yang kayak cyber, terus habis itu nggak cuma jualan elektronik aja, kayak nggak cuma PC, nggak cuma kayak laptop, tapi juga makanan juga ada tadi ya Pak ya. Terus habis itu ada XX1-nya, ada bioskopnya. Tapi teman-teman saya juga nih Pak, kebanyakan nontonnya itu ke Cybermall karena katanya lebih miring katanya harganya tuh. Iya. Jadi kalau 21 di Cybermall ini adalah satu-satunya 21 yang langsung dari Jakarta. Jadi maksudnya itu pusatnya bioskop yang 21 itu atau XX1 itu ada di Cybermall. Okay. Jadi mulai sound system, layar, semua itu ori dari Jakarta. Beda sama bioskop-bioskop lainnya yang bekerja sama dengan 21. Oke, berarti selain punya keunggulan di bidang kayak elektronik daripada yang toko-toko elektronik yang lainnya, ternyata juga XX1 yang ada di Cybermall berbeda juga ya Pak, yang lebih unggul. Betul. Ya Pak? Iya. Oke. Kalau saya lihat di Instastory-nya maupun di feed Instagram-nya Cybermall nih Pak, ini bisa juga selain toko-toko yang ada, biasanya disewa juga kayak talk show, seminar, kayak grand final duta-duta gitu Pak? Iya. Kalau kita memang setiap tahun ada namanya May Cybermall, dan itu ada paguyubannya sampai sekarang alumni Cybermall. Lalu kalau untuk event-event kayak seminar kita juga ada, tapi kita memang akhir-akhir ini lebih banyak untuk event e-sport. Oke. Tapi kalau untuk pameran UMKM kita juga ada. Nah kebetulan hari ini produk lokal, laptop lokal Indonesia ini pameran mengeluarkan laptop 360 mereknya Advan dengan harga yang murah, gitu. Murah. Dengan spek tinggi, harganya murah karena produk lokal, dan ini sampai mulai tanggal 20 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Oh oke. Mungkin Sobat Aspers Podcast yang lagi butuh laptop gitu ya, mungkin boleh langsung aja pergi ke Cybermall. Bisa tanya-tanya juga ya Pak ya? Bisa. Kayak saya ini kan tipe orang yang kayak butuh banget laptop, tapi nggak tahu spesifikasinya yang kayak gimana yang harus dibeli. Terus habis itu takut buat kayak bisa dibilang kena tipu kalau misalkan di jalan-jalan gitu kan, kayak diarahkan untuk ini tapi ternyata bodong gitu kan Pak. Kalau di Cybermall gimana Pak? Iya, jadi kalau tipu menipu sebenarnya semua sama aja, di mall mana aja sama aja. Sama halnya dengan Cybermall. Cybermall Malang ini yang jelas kalau pengen ke Cybermall memang benar-benar mau belanja laptop dengan harga yang murah, dengan kualitas barang yang bagus. Yang pertama harus browsing dulu spek yang diminta seperti apa. Lalu ada referensi, maksudnya ada referensi laptopnya itu yang paling kuat dan maksudnya untuk kegunaannya apa. Lalu yang ketiga adalah opsi merek. Nah, terus kalau sudah dapat semua, parkir di dalam Cybermall, jangan di luar Cybermall. Jadi tetap parkir di dalam Cybermall. Setelah parkir dalam Cybermall, tolonglah berjalan-jalan dahulu untuk menanyakan. Karena kalau seluruh mall yang berjualan IT maupun HP di Singapura maupun di Hong Kong itu juga sama, semua juga bagi-bagikan brosur gitu. Kita pun juga nggak bisa melarang,
karena semua juga seperti itu. Tapi yang kita harapkan ini kalau sebenarnya yang beli laptop itu harus cerdas, itu aja. Oh, oke. Berarti tergantung dengan konsumennya juga ya, Pak. Betul. Ya. Kebetulan saya ini adalah mahasiswa statistika yang harus mendownload banyak aplikasi berat-berat gitu, Pak. Dan kebetulan juga sering ngoding kayak gitu. Tentunya dengan spek yang harus besar juga, kalau misalkan datanya tuh banyak, runningnya harus lama. Nah, ini rencananya nih ya, saya mau ganti laptop kayak gitu. Berarti bisa langsung aja tanya-tanya dan nanti pasti dibantu ya, Pak? Iya. Ada misalnya mbaknya ini mau tukar tambah ceritanya gitu. Iya. Ada banyak di Cybermall yang bisa terima laptop bekas ataupun nanti melakukan tukar tambah itu. Oke, mungkin dengan negosiasi juga ya, Pak ya? Iya, pastinya. Pastinya. Harus pinter-pinter. Harus pinter-pinternya kita juga ya, Pak ya, sebagai karena konsumen. ini barang IT, bukan baju yang memang ya kayak segitu ya kita harus bayar segitu. Iya. Bukan seperti itu. Oh iya, kalau misalkan mau tukar tambah nih Pak ya, kan saya belum berpengalaman. Harus cuma laptopnya aja atau mungkin ada berkas-berkasnya yang lain kayak dusnya kayak yang dulu gitu atau gimana? Kalau nggak ada dusnya pasti harganya lebih murah lagi dijual. Oh, oke. Gitu. Kalau misalkan dari mereknya sendiri Pak ada apa aja di Cybermall? Banyak, ada Asus, ada Casio, ada Acer, ada Lenovo, ada Advan, ada Apple, Mac ya, terus ada gamingnya juga ada MSI, ada ROG, Predator, terus kalau printernya ada Epson, ada Canon, banyak. Oke, mungkin kalau misalkan nih Pak, kan ini terjamin kualitasnya juga di Cybermall. Ada nggak sih kayak kualifikasinya harus dipenuhi oleh calon yang mau buka store di Cybermall? Kayak misalkan kayak gimana harus dites dulu keasliannya, semuanya dijamin orinya gitu Pak. Dijamin orinya itu berdasarkan dari kartu garansi itu. Tapi kalau orinya sendiri itu semua itu ori pabrik. Iya. Cuma ada yang namanya sama halnya seperti gadget, nah di sana itu ada yang garansi resmi ataupun garansi toko. Perbedaannya cuma itu aja. Oke, karena kemarin nih ada cerita juga nih Pak, sedikit cerita gitu ya Pak. Teman saya ada kemarin beberapa waktu lalu itu mau tukar tambah di Cybermall. Laptopnya masih kurang dari 2 tahun udah kayak nge-lag, nge-freeze gitu. Padahal katanya ini baru. Ternyata setelah dicek di Cybermall katanya itu adalah laptop distributor gitu. Jadi ternyata itu bukan asli dari pabrik. Baru dikasih tahu mas-masnya kalau ini ternyata bukan asli Mbak gitu. Akhirnya belilah di Cybermall gitu. Ya, jadi ada yang namanya barang distributor itu ada memang, tapi tetap itu asli pabrik. Sebenarnya asli pabrik, cuma komponen-komponennya banyak yang dirubah di sana. Jadi semisal ini barang A harga 3,5 gitu ya, sama beliaunya itu RAM-nya ditambah sendiri, dibongkar ditambah sendiri, terus dinaikin jadi 4 juta, itu distributor gitu. Oke, berarti jadi memang sebenarnya lebih tinggi RAM-nya, cuma kan kita juga nggak tahu merek RAM-nya apa itu yang kualitasnya bagus atau enggak, itu aja. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita bawa laptop ke sana buat nambah RAM-nya juga bisa ya, Pak? Bisa. Oke. Dan itu bermacam-macam merek RAM ada semua di sana. Oh, tinggal kalau misalnya ini ada merek A, B, C, tinggal mbaknya nanti bisa ngecek di YouTube maupun di Google yang bagus apa. Sekarang kan enak Mbak, tinggal ngecek di Google asli enggaknya. Betul. Apalagi ada barcode itu tinggal klik, wah otentik, ya udah. Biasanya apa sih Pak yang membuat ini ori gitu? Apa? Stiker apa atau ada mungkin stiker barcode-nya itu. Oh, barcode-nya. Kita bisa scan barcode-nya. Oke, berarti harus teliti juga ya Pak, kita sebagai konsumennya harus. Iya. Jadi sama halnya kalau mbaknya mau beli kaos harus coba dulu ya kan. Ke ruang ganti coba, setelah dicoba oke barangnya, di kasir pun juga masih dicek ada sobek enggak lah, itu sama aja. Oke. Gitu.
Jadi kelebihannya juga kalau misalkan kita di toko-toko yang di luar kan bisa berpindah-pindah tempat, kayak butuh tenaga lagi, butuh waktu lagi, panas-panasan. Iya, Kalau di mall kan langsung betul. sekali jalan. Betul, sekali jalan, lapar tinggal makan. Kalau Tinggal di makan. toko kan, restorannya jauh lagi udah. Nggak efisien lah. Itu yang saya bilang kan manusia pasti mintanya efisien itu aja. Iya betul. Kalau misalkan praktis benar-benar. Apalagi kalau kan mau nonton langsung aja ke Cybermall bisa juga. Jadi tinggal kalau tunggu install lama, udah tinggal aja nonton. Iya. Nggak kerasa udah selesai. Iya betul banget. Tapi selain itu gitu ya Sobat Aspirasi Podcast, ternyata ini di feeds Instagram terbarunya bakal ada pameran UMKM kreatif, betul ya Pak? Betul. Nah itu kegiatannya apa aja Pak? Jadi Cybermall ini nggak kapok-kapok kalau saya bilang. Iya. Jadi kita Kenapa tuh Pak? senang sekali mengundang UMKM. Nah, kok lucu ya UMKM ini kok adanya di Mall Cyber. Iya, Tapi betul. kita ngotot terus, kita mau ngadain namanya UMKM. Itu tujuannya itu memang sebenarnya ini rahasia strateginya kita ya. Jadi kalau kita mau bikin pameran IT, ya yang datang ya orang-orang itu aja. Betul. Tapi kalau kita mengundang pameran lain-lainnya, yang datang adalah komunitas baru. Oke. Nah, dari UMKM ini, saya ini orang yang paling suka ke bawah. Maksudnya ke bawah ini, saya suka orang yang suksesnya itu dari bawah, dari nol. Oke, betul. Bukan nggak suka ya, tapi saya salut yang kalau memang dari instan dari orang tuanya saya salut. Cuma saya lebih suka yang dari nol. Sama halnya dengan UMKM. UMKM ini saya lihat negara kita ini lagi mengembangkan UMKM terus. Tapi mereka ini belum ada namanya percaya diri. Iya. Mentalnya kayak gimana tuh belum ada. Nah, dari mental itu yang saya harapkan dari UMKM tuh mau masuk ke mall biar mentalnya diasah di sana. Karena kalau ambil contoh aja mereka ini jualan di rumah aja, yang datang tetangganya, saudaranya. Coba kalau di mall, ya kan? Pernah sering kita datang buka di mall UMKM, mereka bukanya hari Sabtu Minggu. Karena ramenya Sabtu Minggu Pak, waduh, lah kamu kalau mau jualan Sabtu Minggu tok terus namanya itu nggak bisa kalau di mall gitu loh. Paling nggak itu harus belajar mental di mall itu sendiri, khususnya di Cybermall. Nah, orang-orang di Cybermall sendiri kan juga ngerasa bosan juga nih ngeliat laptop. Nah, kalau lihat UMKM juga menarik sekali buat mereka. Ada pameran nih. Iya. Sekalian juga gitu ya Pak. Ini barang ini ternyata produk Malang. Nah, itu kan ikut bangga juga. Betul. Jadi yang intinya ya kita ingin mengasah mental para pekerja UMKM ini sendiri. Oke, berarti secara tidak langsung Cybermall ini memberikan wadah gitu ya Pak bagi UMKM kecil yang pengen mempromosikan produknya gitu. Betul. Ya Pak. Bukan UMKM aja Mbak, tapi mahasiswa maupun pelajar kita juga sangat-sangat mendukung, sangat-sangat senang. Oke, berarti nggak hanya makanan aja, mungkin bisa produk kerajinan dan lain sebagainya. Ataupun hasil karya mungkin, yang saya pengen hasil karya itu belum ada. Misal kalau di kampus ini ada kalau di teknik industri mungkin ada pembuatan apa hasil karya pakai karton, pakai miniatur itu. Nah, mungkin kalau saran saya mendingan taruh di mall aja udah. Langsung dinilai sama dosennya di mall aja sekalian. Oke. Kita buat aja sayembara yang terbaik mana tinggal, atau seni lukis mungkin kan lebih menarik. Iya. Itu eventnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Kalau event UMKM sampai tanggal mulai 27 sampai tanggal 30 Juli ya? Iya. Oke, berarti mungkin sebelum itu bisa dulu daftar dulu gitu Pak atau gimana? Iya. Alurnya? Nanti lihat di IG Cybermall, di @cybermallmalang, dihubungin Mas Dendi, ada di situ nomor HP-nya. Dan pasti banyak yang tahu Mas Dendi HP-nya itu. Berarti langsung aja kepoin di Instagramnya Cybermall gitu ya Pak ya. Wih, oke. Menarik juga. Mungkin habis ini Dinda mau ke Cybermall buat tukar tambah. Siapa tahu kan habis ketemu Pak Anda ini dapat diskon gitu ya. Ya, boleh.
Boleh, oke. Mungkin dari sebagian sudah dikatakan juga, sudah disampaikan dari Pak Anda, banyak sekali promo-promo juga ya Pak ya. Mungkin promonya yang terbaru nih ada apa aja Pak? Ya, kita promo banyak, back to campus, back to school, yaitu beli laptop, mendapatkan bonus MOS maupun tas, dan cashback. Banyak Pak, macam-macam. Apalagi ini cocok banget buat maba yang karena kan mulai tanggal 21 Agustus UB ini udah rame banget Pak dengan maba-maba, dan pastinya mungkin yang jurusannya terkait dengan harus laptopnya yang RAM-nya harus gede itu perlu banget sih Pak ya untuk upgrade lah ya biar memperlancar kuliahnya gitu. Mungkin langsung aja gitu bisa choose aja ke Cyber Mall gitu ya Pak ya. Oke, mungkin terima kasih Pak atas penjelasannya, sudah dikasih tahu juga tentang pentingnya teknologi di zaman sekarang, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, Sobat Aspirasi Podcast. Mungkin sebagian juga yang bukan mahasiswa juga harus perlu karena meningkatkan ilmu teknologi karena sekarang juga penting banget seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak sudah datang untuk menjadi bintang tamu di Aspirasi Podcast. Semoga kedepannya semakin sukses lagi Cyber Mall gitu ya. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton Aspirasi Podcast episode kali ini. Aku Dida Dirani pamit. See you, bye-bye.